Pemirsa, KPK telah menyita moge dan mobil Mercy milik Ridwan Kamil terkait kasus korupsi Bank BJB. Sebelumnya, upaya penggeledahan terhadap rumah mantan Gubernur Jawa Barat itu juga telah dilakukan. Lalu mengapa KPK belum bisa memastikan kapan RK diperiksa? Kita akan membahasnya bersama juru bicara KPK melalui sambungan telepon Tessa Mahardika Sugiarto serta Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Boyamin Saiman. Selamat malam Pak Tessa, selamat malam Mas Boyamin. Selamat malam Mbak Fitri, selamat malam Mas Boyamin. Baik, saya akan ke Pak Tessa terlebih dahulu. Pak Tessa, penggeledahan dan penyitaan aset sudah dilakukan. Kapan KPK akan memanggil RK untuk diperiksa atau klarifikasi? Ya, terima kasih banyak Mbak Fitri. Sebagaimana yang sudah sering saya sampaikan ke rekan-rekan jurnalis ya dalam beberapa kesempatan doorstop maupun konferensi pers, semua pemeriksaan saksi akan dilakukan oleh penyidik, tidak hanya spesifik kita berbicara saudara RK ya. Setelah penyidik memiliki atau merasa bahan-bahan yang akan ditanyakan kepada saksi tersebut sudah bisa dan cukup untuk ditanyakan. Itu yang pertama, secara material. Berikutnya, tentunya dalam perkara ini, pemanggilan saudara RK itu akan dilakukan pada saat semua bahan dalam hal ini keterangan saksi yang dibutuhkan, maupun surat-surat dokumen ataupun hal-hal lain itu sudah didapatkan dan akan dijadwalkan untuk dikonfirmasi kepada saksi dalam hal ini saudara RK. Jadi akan ada waktunya nanti. Oke, apakah hasil penggeledahan rumah ataupun penyitaan aset ini masih dirasa belum cukup bagi penyidik untuk kemudian memeriksa ataupun meminta klarifikasi dari RK? Ya, saya pikir itu menjadi kewenangan penyidik ya untuk menilai cukup atau tidak cukup. Apakah hanya berdasarkan aset saja, atau masih ada hal-hal lain dalam hal ini keterangan saksi, baik dari pihak Bank BJB maupun pihak-pihak lainnya yang masih perlu dikumpulkan oleh penyidik untuk kemudian nanti dikonfirmasi dan ditanyakan pada saatnya kepada saksi dimaksud. Oke, Mas Boyamin, bagaimana tanggapannya ketika kemudian KPK mengatakan sedang mengumpulkan materi ataupun bahan yang cukup untuk kemudian nantinya memeriksa ataupun mengklarifikasi RK? Mas Boyamin. Mas Boyamin. Ya. Ya, bagaimana tanggapannya dari pernyataan Pak Tessa tadi mengenai penyidik ini saat ini kemudian sedang mengumpulkan materi dan bahan yang cukup untuk nantinya dijadikan bahan pertanyaan dan memeriksa? Sangat kecewa karena menjadi seperti harus pakai desakan-desakan. Dulu saya kan sudah sepil awal-awal itu ketika ditanya Metro TV kan saya ngomong dugaannya ada kendaraan roda 4 gitu. Akhirnya kan kemarin terkonfirmasi ada roda 4. Itu aja masih motor itu aja mengatakan dititipkan, setelah kita protes tidak untuk alat nyari nafkah baru dibawa gitu. Terus terang aja mohon maaf Pak Tessa, ini masyarakat jadi terus terang aja agak jengkel kok kayak seperti setelah masyarakat ramai di media sosial ini desakan-desakan baru seperti yang kemarin. Bahkan sampai saya mengatakan, oh apa ini takut gitu. Tapi ada jawaban tidak takut. Ya tolonglah mungkin minggu ini diminta keterangan lah, maksimal Jumat lah. Supaya masyarakat ini tetap pada posisi mempercayai KPK, mendukung KPK untuk memberantas korupsi. Karena KPK sendiri kan butuh dukungan masyarakat untuk memberantas korupsi. Jadi ini dalam konteks yang tidak mendengar masyarakat lagi KPK kan enggak kan gitu loh. Jadi ini kan asas KPK di Undang-Undang KPK sendiri kan transparansi, terus di Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juga penanganan perkara harus diutamakan dan diselesaikan secepatnya gitu. Jadi ini tolonglah kepercayaan masyarakat itu tetap dijaga gitu, Pak Tessa. Masih. Oke, baik Pak Tessa, bagaimana kemudian respon dari KPK bahwa ini ada kemudian kaitannya juga dengan kepercayaan publik, dukungan publik untuk kemudian KPK transparan dan kemudian memperjelas perkara korupsi di Bank BJB ini? Oh ya, saya sangat sepakat dan setuju ya dengan
apa yang disampaikan Mas Boyamin, bahwa kita tentu berharap dukungan seluruh elemen masyarakat, tidak hanya di perkara ini, namun kepada KPK secara umum, baik itu dari sisi penindakan, pencegahan, pendidikan dan peran serta masyarakat. Khususnya di perkara ini, tentu KPK dalam hal ini penyidik akan bertindak secara prudent dan profesional serta prosedural. Sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan di awal, pada saat kita memanggil seorang saksi, penyidik tentu menginginkan saksi ini ditanyakan materi-materi yang memang setidaknya dianggap optimal pada saat ditanyakan. Tidak hanya baru sedikit materi lalu dipanggil, nanti ada muncul materi baru lagi dipanggil lagi seperti itu kita tidak menginginkan hal seperti itu. Karena saya sendiri juga memahami sebagai penyidik ya, sebelum menjadi jubir. Jadi penyidik akan secara optimal mengumpulkan dan memperdalam alat bukti terlebih dahulu untuk kemudian dinilai pada saat pemanggilan saksi dan ditanyakan kepada yang bersangkutan. Baik, Pak Tessa, artinya dari hasil penyidikan sejauh ini untuk moge dan mobil Mercy yang disita, apakah ini ada kaitannya dengan perkara korupsi Bank BJB? Apakah kemudian ada keterkaitan ataupun bukti bahwa ini merupakan hasil gratifikasi? Ya, seluruh alat bukti yang dilakukan penyitaan, baik pasca penggeledahan maupun dilakukan penyitaan tanpa penggeledahan, dalam hal ini mungkin ada saksi yang membawa ke gedung KPK untuk dilakukan penyitaan, itu tentu memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan oleh penyidik itu sendiri. Kita ambil contoh, banyak masyarakat bertanya, pada saat KPK melakukan penyitaan satu unit kendaraan roda 2 merek Royal Enfield, masyarakat mengira yang akan disita adalah motor yang berwarna hijau, yang umum ditampilkan baik itu di media sosial maupun di berita-berita. Tetapi ternyata penyitaannya dilakukan untuk motor Royal Enfield yang berwarna hitam. Artinya apa? Tentu di situ penyidik menilai ada keterkaitan terhadap alat bukti, dalam hal ini kendaraan yang dilakukan penyitaan, harus ada dasar hukumnya dan harus ada keterkaitannya. Kenapa bukan yang hijau? Artinya pada saat ini penyidik tidak melihat kendaraan Royal Enfield milik saudara RK yang hijau ada keterkaitan. Demikian, Mbak. Oke, artinya dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sejauh ini ataupun pendalaman yang dilakukan oleh penyidik, apa kaitan RK dengan perkara korupsi Bank BJB? Ya, itu tentu secara materi kita tidak bisa sampaikan di sini ya. Dan pasti ada waktunya, namun saya bisa pastikan kepada Mbak Fitri, kepada Mas Boyamin dan seluruh masyarakat bahwa penyidik akan bekerja secara profesional dan akan mendalami seluruh petunjuk yang didapatkan sehingga perkara ini terang benderang dan dapat disajikan nanti pada saatnya di persidangan. Oke, Mas Boyamin, sebetulnya untuk membuat perkara ini jelas, terang benderang, sebetulnya se-urgent apa KPK justru seharusnya memprioritaskan pemeriksaan RK? Ya, saya kira itu untuk ketegasan aja bahwa barang bukti itu tadi ada keterkaitannya. Kalau enggak kan ya juga digugat pra peradilan oleh RK. Artinya KPK sudah berani menyita, membawa ke rubasan, menggeledah, itu artinya kan sudah bukti kuat gitu loh. Tegas aja sebenarnya Pak Tessa. Ini kita kan masyarakat itu butuh yang tegas-tegas, yang pasti-pasti aja gitu. Meskipun bahasa Pak Tessa tadi ya, saya memahami seorang hukum ya, kalau tidak ada kaitannya nggak mungkin disita kan gitu. Karena bisa digugat pra peradilan oleh RK. Itu yang pertama. Yang kedua, apapun menurut versi saya, RK itu tidak bisa dilepaskan begitu saja. Harus dimintai keterangan, karena apa? Apapun dia diduga menerima sesuatu. Tidak lapor kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari. Artinya itu kan dugaan gratifikasinya ada. Apalagi dia, saya jelaskan juga, karena KPK kemarin keliru memahami, menyatakan Pak RK
itu komisaris di Bank BJB. Itu nggak boleh sejak tahun 2008 kepala daerah jadi komisaris. Tapi dia sebagai pemegang saham pengendali, artinya wakil pemegang saham yang berwenang melakukan RUPS untuk mengganti komisaris dan direksi. Nah, atas kewenangan yang tinggi itulah diduga dia COI, konflik of interest atau memperdagangkan pengaruh. Sehingga apakah iklan ini juga punya manfaat, misalnya membuat nama baik Pak RK karena banyak iklan misalnya gitu. Jadi bukan hanya soal penerimaan aja, harusnya KPK mengembangkan sampai level dulu kan kontestasi banyak iklan yang RK gitu kan, pencalonan presiden atau gubernur segala macam. Itu apakah iklan ini juga untuk mempoles nama baik Pak RK supaya lebih dikenal masyarakat, dibiayai dari BJB. Jadi banyak hal yang sebenarnya perlu dikembangkan dan ini harus segera termasuk segera diperiksa gitu. Ya mohon maaf nanti Pak Desa kalau lambat-lambat saya kan pasti disak masyarakat, kok biasanya maki bergerak cepat ini kok diam aja nggak pra-peradilan. Ya bisa jadi kalau terlalu lamban saya nanti pra-peradilan. Itu aja membantu masyarakat dan membantu KPK juga gitu. Masih Fitri. Baik, Pak Tesa tanggapannya. Ya baik, ya sebagaimana yang sudah disampaikan tadi ya, tentunya seluruh saksi yang memang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan unsur perkara yang sedang ditangani tidak spesifik Pak RK akan dipanggil pada saatnya. Dan saya juga justru berharap Mas Boyamin dan masyarakat mengawal seluruh perkara-perkara yang sedang ditangani baik di KPK maupun di APH lain agar bisa berjalan dengan proper dan sesuai aturan yang berlaku. Baik, kita akan sama-sama mengawal perkara kasus ini. Baik, terima kasih Pak Tesa. Kawal Pak Tesa. Oke, baik Pak Tesa dan Mas Boyamin, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.